Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarramun, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjidil Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali tahun ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli kubur kita. Kemudian kita melanjutkannya dengan sayyidul istighfar. La hazini ya wa qul amal salih wa la hadati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi al-kiram wa jamil anbiya'i wal mursalin وجميع صحابته وقرابته والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميعا على بيننا وماتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وماتنا ومشائنا وسادنا وقراباتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا وحفظ الكتاب شعيب عطيلة سكندري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu al-fatihah mari kita khususkan untuk ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبه ونور قبره وضريهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Jadi sama-sama kita awali ta'lim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuh wa qawalatka ri'ayatuh lam yakun fi izalati ikhlasi amalin wala wujudi ahwalin bal lam yakun hunaka illa makhsal afdali wa azimin nawari. Inayatuhu fika, perhatian Allah fika kepadamu, la li syai'in minka, bukan karena sesuatu yang timbul darimu.
Kamu soleh, jadi Allah jadi baik. Kita tidak soleh, tidak baik, perhatiannya bukan itu. Jadi perhatian Allah kepada kita bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Wa aina kunta hina wajahatka inayatu. Jadi kalau memang perhatian Allah itu karena apa yang kita lakukan, wa aina kunta hina wajahatka inayatu, dan di mana ketika engkau berada ketika Allah menerimamu, inayatu, perhatian Allah menerimamu, wa qabalatka riayatuhu, dan menghadapnya engkau, riayatuhu, pemeliharaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lam lakun fi azilihi ikhlasul a'mali. Tidak ada, sedangkan tidak ada di alam azali ikhlasul a'malin, ikhlasnya amal, wala wujudi ahwalin, dan tidak adanya ahwal. Bal lam yakun hunaka, balikanta, akan tetapi yang ada hunaka pada saat itu, illa mahsal afdoli, kecuali banyaknya karunia, wa azimin nawali, dan besarnya pemberian. Pagi ini kita akan membahas yang harus kita pahami katanya dalam pelajaran akhlak tasawuf ini, bagaimana kita membangun pola mindset kita, keadaan-keadaan yang ada pada diri kita. Begini katanya. Jadi Allah ini kan memperhatikan kita itu bukan karena yang kita lakukan sekarang, bukan gitu. Allah memperhatikan kita, Allah kasih rezeki kita, Allah kasih kehidupan kita bukan karena amal kita. Ya. Kenapa demikian? Sebab kalau kita berpikir bahwa kita bisa sukses karena kita rajin bekerja, kita bisa berhasil karena kita banyak berdoa, itu kan karena kita. Katanya bukan itu sebenarnya. Sebab ya, andai kata kita berpikir demikian, jadi katanya di mana adanya engkau ketika Allah menerimamu, memperhatikanmu, dan menerimamu dalam memeliharamu fi azalihi, di dalam sebelum berbuat baik. Kita kan berbuat baik itu kan sekarang-karang ini, Pak. Bahkan kebaikan-kebaikan itu kita kan diukur baik buruk itu di alam azali itu adalah setelah kita dalam fikih itu dalam ketika kita akil balik. Setelah akil balik baru kita melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, baru ada konsekuensi hukum kan. Kebaikan kita jadi pahala, keburukan jadi dosa. Sebelum waktu balik kita dari nol, bahkan dari kandungan ibu kita sampai sebelum kita usia balik, Allah kan perhatikan kita tuh, kasih rezeki kita, ya, dimulai dari masih di kandungan ibu kita aja kita udah dikasih rezeki melalui ibu kita. Minum susu, makanya ibu-ibu itu ya harus banyak yang bergizi supaya anak-anaknya, apalagi yang orang hamil udah dikasih perhatian. Kemudian kita masih keluar ke bumi ini, ya Allah kasih kita kehidupan, makanannya yang lembek-lembek. Kemudian sudah masih kecil-kecil, kemudian berangkat anak-anak dewasa, sampai usia balik itu kan kita belum melakukan satu kebaikan. Jadi artinya kebaikan Allah itu bukan karena apa yang kita lakukan pada Allah. Di alam azali kan belum ada kebaikan kita. Bahkan di sini katanya di dalam azali, ya, di dalam azali itu tidak ada ikhlas amal, kita ikhlas beramal atau tidak, itu nggak pernah. Kemudian juga wala wujudi amalin, dan belum ada wujudi ahwalin, bentuk adanya ahwal kita ini. Kan kita sekarang udah ada wujud kita tuh, ahwal kita. Kita orang baik, kelihatan tuh kalau orang baik. Ya. Kita orang buruk dan seterusnya udah kelihatan orang. Belum ada kita baik dan buruknya. Tapi Allah
kasih perhatian kita, kasih rezeki kita, kasih semuanya. Ya. Yang ada pada saat itu adalah illa maksud afdoli, kecuali banyaknya karunia, wa azimin nawali, dan agungnya pemberian. Jadi artinya kehidupan kita itu ya sudah diberikan di kaum azali, di mana waktu kapan kita lahir, berapa rezeki kita, berapa kapan kita meninggal dunia, dan seterusnya semua kehidupan kita sampai azal kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan. Jadi kebaikan yang Allah berikan atau Allah berikan pada kita bukan karena amal-amal kita, bukan. Karena karunianya, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya mempelajari ilmu ahmak tasawuf itu belajar bagaimana merubah mindset, pola pikir. Ya, terima. Saya contohkan begini. Ada satu orang tua, dia berwasiat sebelum meninggalnya kepada dua anak. Anak laki-laki, anak yang sulung, anak adiknya, dua orang. Dipanggil dia sebelum meninggal dunia, dia wasiatin, nah, kalau engkau mau sukses dalam hidup ini, kata bapaknya, dia wasiatin, pertama, satu, jangan engkau menagih hutang. Yang kedua, jangan engkau hujan-hujanan. Kalau pagi-pagi itu jangan hujan-hujanan. Nasihat orang tua agar anaknya sukses. Meninggal orang tua, tahun demi tahun berjalan, kemudian bapaknya meninggal, ibunya ada. 20 tahun kemudian, ibunya datang ke anak yang bungsu. Dia lihat anak yang bungsu itu hidupnya susah. Susah dia. Begitu ditanya oleh ibunya, "Nak, kenapa susah hidupnya?" Katanya, "Saya menjalankan wasiat orang tua. Kata bapak, kalau mau sukses, laksanakan dua hal. Satu, jangan nagih orang yang berhutang. Yang kedua, jangan hujan-hujanan pagi-pagi." Gitu. Jadi si anak yang bungsu ini, dia karena orang tuanya kaya, dia punya perusahaan. Salah satu, dia punya warisan dari orang tuanya. Tapi karena prinsipnya dia, kata orang tua ini jalankan, akhirnya dia begitu berusaha selama 20 tahun, ada orang utang, semuanya orang utang enggak dibayar. Karena enggak ditagih sama dia. Orang enggak mau bayar. Zaman sekarang orang ngutang. Kadang-kadang yang lebih galak yang ngutang. Ya. Iya, ditagihnya. Dia nggak tagih-tagih, akhirnya bangkrut deh. Kenapa demikian? Karena banyak usahanya nggak jalan. Kenapa demikian? Karena dia melaksanakan wasiat orang tua. Yang kedua, kata orang tua wasiatnya pagi-pagi jangan hujan-hujanan ayah. Jadi karena dia waktu itu belum usaha, dia punya motor, akhirnya dia beli mobil. Dari tahun ke tahun dia beli mobil terus, ganti dan seterusnya. Itu kan memerlukan biaya yang besar. Akhirnya dia bangkrutnya kayak dua hal. Dia begitu ditanya oleh ibunya, karena saya melaksanakan wasiat orang tua. Sedih anak ibunya itu. Nah, begitu dia selesai ke rumah anak yang bungsu, dia pergi ke rumah anak yang sulung. Keadaannya 180 derajat. Anak yang sulung ini berhasil dalam hidupnya. Ditanya, "Kenapa engkau berhasil, nak?" "Karena saya melaksanakan wasiat orang tua, wasiat bapak." "Apa wasiat bapak?" "Sama seperti yang disampaikan kepada yang bungsu." Yang pertama, wasiatnya jangan engkau nagih hutang. Saya jalankan itu, Bu. Kenapa demikian? Karena wasiat orang tua itu adalah jangan nagih hutang kepada orang yang berhutang. Akhirnya saya nggak pernah ngutangin orang. Tapi saya kasih sedekahin aja. Orang mau ke rumah saya kasih sedekah aja. Nggak pernah saya ngasih hutang sama orang. Karena wasiat orang tua.
Cuma dia untuk memberikan orang yang punya hajat ke dia nggak ngutangin wah, tapi dia ngasih orangnya. Ini silahkan, saya nggak ngutangin, ini kasih aja. Dan kasih itu merupakan sodako. Sodako itu ya itu akan menumbuhkan dari apa harta-harta yang lain. Kan orang sodako itu berkah hidupnya. Akhirnya berkah hidupnya. Kenapa banyak sodako? Tapi dia nggak ngutangin, ngejalanin wasiat orang. Kemudian yang kedua, wasiat orang tua itu adalah jangan hujan-hujanan kalau pagi-pagi. Dia nggak beli motor, nggak beli mobil seperti adiknya. Dia tetap ya pakai motor, ya. Tetapi dia karena dia nggak boleh pagi-pagi hujanan, dia subuh-subuh habis sholat subuh udah berangkat ke tempat usahanya. Dia buka pagi-pagi. Malamnya juga begitu. Orang udah pulang dia masih buka. Kalau hujan dia buka terus. Usahanya berkembang karena dia melaksanakan wasiat orang tua. Ini artinya wasiat sama dari orang tua kepada dua anak, tetapi mindsetnya berbeda ditanggapinya. Akibatnya hasilnya berbeda. Nah, dalam ilmu akhlak tasawuf kita itu diajarkan untuk merubah mindset pola pikir kita. Yang selama ini kita berpikir tentang keegoan kita, ya, keegoan kita selaku manusia. Bagaimana kita berpikir bukan hanya dari hukum-hukum matematik, tetapi berpikirnya dari hukum-hukum yang terkait dengan kebesaran Allah. Inilah yang disebut jalan untuk ma'rifat. Gitu. Kita menghilangkan. Tapi selama kita berpikir masih berpikir dengan logika kita, sulit untuk mencapai ma'rifat. Sama seperti pasal ini. Ya. Jadi apa yang ada pada diri kita katanya itu bukan karena kita. Jangan orang berpikir saya kaya ini karena saya rajin usaha. Saya punya jabatan ya karena saya belajar yang rajin, pendidikan tinggi. Enggak itu. Gitu. Tapi itu semua ya, itu semua sudah dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita berpikir yang sekarang ada itu tergantung kita, ya, itu bagaimana kalau kita belum berdoa? Dulu kan belum pernah doa. Dulu kan masih kecil, masih kandungan sampai usia balik, tapi Allah berikan itu kepada kita semua. Jadi kita harus bagaimana mindset kita melepaskan dari kepentingan-kepentingan kita kita sandarkan sekarang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak baca hadis dan kita mungkin nggak hafal ininya ya hadisnya, bahwa rezeki kita, jodoh kita, umur kita semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menjadi rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan berpikir kita nanti kita bahas pada pasal selanjutnya. Jangan kita berpikir kalau saya udah takdirkan begini, saya udah takdirkan masuk surga sama neraka, kenapa saya harus sholat? Jangan berpikir subjektif, berpikir negatif. Nah, nanti kita bicara di pasal selanjutnya baru kita berbicara. Jadi tetap itu. Apakah kita ditakdirkan oleh Allah sudah menjadi orang baik? Tidak. Ya bukan Allah takdirkan, tetapi untuk kita berpikir menjadi orang baik Allah sudah takdirkan, kasih kita akal pikiran. Gitu, membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu Allah udah kasih takdirnya secara umum. Makanya saya berpendapat bahwa takdir itu adalah ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat umum, global, tetapi dihubungkan dengan hukum sebab akibat yang kita lakukan. Allah sudah ciptakan surga, neraka, Allah sudah ciptakan peluang-peluang rezeki dan seterusnya. Ini semuanya secara umum sudah ditakdirkan oleh Allah secara umum. Tetapi kita mau masuk surga atau neraka tergantung kita, hukum sebab akibat. Gitu, Pak. Ini pernah dilakukan oleh Khalifatul Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah menggantikan Abu Bakar Siddiq, ya. Beliau suatu waktu, suatu hari ya,
dia melihat satu daerah Islam yang dia mau lihat keadaan masyarakatnya gimana. Hebatnya Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab begitu. Melihat keadaan susah gimana itu. Gitu. Jangan duduk di sana aja itu. Gaji naik, kemudian joget-joget. Lihat itu, makanya banyak demo sekarang, banyak yang meninggal itu karena begitu. Ya. Tapi Umar bin Khattab dulu melihat semua langsung. Kalau bahasa sekarang ini turunlah, lihat daerah mana itu. Tiba-tiba ketika dia mau masuk satu daerah, melihat keadaan masyarakatnya, pas di tengah jalan ada masyarakat itu bilang, satu warga bilang sama Khulafaur Rasyidin dan rombongannya. Kata masyarakat itu, ya Khalifatul Rasyidin, Umar bin Khattab, jangan engkau datang, ya, lihat kampung ini. Kenapa? Karena di kampung ini lagi ada penyakit ta'un, penyakit menular. Mau masuk Umar bin Khattab nggak jadi. Akhirnya apa? Akhirnya beliau itu datang, dipindahkanlah yang rencananya ke daerah A, dipindahkanlah ke daerah B. Berangkatnya ke daerah B yang nggak ada penyakit. Sampai di sana Umar bin Khattab bilang, saya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Artinya apa? Andai dikata begitu Umar bin Khattab masuk ke daerah yang banyak menular, pasti dia tertular. Tapi dia tidak berangkat. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu oleh masyarakat itu. Dia bilang setelah sampai di sini aman, ya, kemudian dia lakukan melihat warga-warganya, bilangnya begitu. Jadi takdir itu tergantung kita. Ketentuan-ketentuan yang Allah bersifat umum, tetapi dihubungkan dengan hukum sebab akibat yang kita lakukan. Allah sudah kasih takdir, ya, ada surga, ada neraka. Tinggal kita berpikir, mau masuk surga, mau masuk neraka. Kita yang menentukan. Mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk. Sama seperti sekarang nih kita. Kita masih jalan ya, kalau surga, neraka itu nanti urusan. Sekarang aja ya. Mau menjadi orang baik, masjid terbuka. Ya. Nggak pernah tertutup, gitu. Mau jadi orang buruk, tempat juga ada. Silahkan. Kan tergantung kita mau melangkah kemana. Di sini perlunya kita mengatur mindset, gitu. Ya, kita yang menentukan. Tapi hukum sebab akibat tetap ada. Kalau orang baik pasti balas baik, orang buruk pasti kena buruk. Itu takdir Allah. Jadi takdir Allah adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang terkait dengan hukum sebab akibat yang kita lakukan. Jadi jangan berpikir secara negatif. Oh, kalau alam azalinya sudah ditentukan, ya udah, ngapain kita sholat, nanti juga masuk surga. Enggak. Oh, kalau begitu sudah ditakdirkan kita tidak baik, ya. Oh, kalau ditakdirkan kita menjadi orang-orang yang miskin, umpamanya ngapain saya kerja? Enggak begitu. Itu berarti berpikir negatif tentang takdir. Tidak, tergantung kita. Ya, makanya hidup itu kita tergantung kita. Sekarang kita yang menentukan, karena kita sudah diberi sarana untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ketentuan-ketentuan umumnya sudah Allah tetapkan di alam azali. Ini takdir Allah pagi ini. Bapak ke masjid, ibu ke masjid. Udah. Bisa nggak kita waktu azan tidur di rumah? Bisa kan? Bisa. Ya. Bisa nggak kita nggak bangun subuh-subuh? Ya bisa. Tapi saya mau melakukan sholat berjamaah ke masjid, mau ada taklim, dan saya mau itikaf di masjid. Itu takdir kita karena berkait dengan apa yang kita pilih dalam hidup ini. Tapi semuanya itu sudah dalam ketentuan Allah. Ada kebaikan waktu ini, ada keburukan, ada yang enak tidur, ada yang sudah bangun. Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat umum. Gitu. Jelas ya? Nah. Jadi pasal ini menjelaskan kepada kita ujung-ujungnya, jangan kita merasa bangga dengan sesuatu yang kita lakukan. Atau apakah baik, auzubillah, yang buruk. Yang kebaikan pun begitu kita punya dan sesuatu dulu nggak punya, itu sebenarnya Allah sudah takdirkan kepada kita.
Ya, dan bukan karena kita. Kalau kita menjadi orang baik, kita bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kebaikan kepada kita, dan kita harus jaga kebaikan yang ada pada diri kita. Sebab hidayah itu bisa jadi hari ini hidayah kita dapat, wallahu alam, ke depan kita enggak tahu. Karena dalam praktek kehidupan yang kita lihat, ada orang yang dulunya enggak dapat hidayah, terus dapat hidayah, akhirnya husnul khotimah. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dulunya nggak dapat hidayah, memerangi Islam, bahkan membunuh kaum muslimin karena belum dapat hidayah. Tapi dapat hidayah, Umar bin Khattab menjadi panglima, singa padang pasir, kekuatan Islam di sana. Bahkan diangkat sebagai Khalifatul Rasyidin yang kedua karena dapat hidayah. Sampai usia husnul khotimah dapat hidayah. Tapi tidak sedikit juga orang yang dulunya Islam, akibatnya dia hidayahnya hilang, murtadin, maka dia menjadi su'ul khotimah. Tergantung kita mau jaga nggak hidayah. Hidayah ini seperti kita lampu ini. Ya, saya bilang lampu itu. Ada yang lampunya kuning 5, ini pasti 3 atau 2 watt atau 5 watt. Ada yang 50 watt dan seterusnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kita yang harus jaga. Yang kecil jangan sampai redup. Yang kecil harus menjadi besar. Yang besar harus besar lagi. Sehingga hidayah pada diri kita, cahaya Allah pada kita makin terang. Gitu Pak, tugas kita. Sampai kapan? Sampai Allah menjemput usia kita. Menjaga itu susah itu. Hidayah terus manteng gitu. Terus ya? Nah. Kemudian pasal selanjutnya, nah ini dia yang tadi saya katakan sebagai penjelasan atau sebagai masih ada kaitannya dengan pasal yang barusan. Gitu. Jelas ya Pak ya? Jadi intinya begitu ya. Jangan kita merasa bangga dengan kebaikan kita, jangan kita merasa bangga dengan kita menjadi orang baik, karena itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita terus saja ya, kita jaga hidayahnya. Kalau perlu lama-lama ya kita harapkan kita menjadi orang-orang yang ma'rifat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alima annal ibada yatashawwafuna ila zuhuri sirril alaniyah faqala yakhtassu bi rahmatihi man yasha wa alima annahu law khalahum wa zalika latarakul amala i'timadan 'alal azali faqala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nih ya, sikap kita ini di sini di pasal ini katakan alima anna ibada, ya, alima mengetahui, Allah mengetahui maksudnya, anna ibadah jika atau sesungguhnya seorang hamba-hamba kita termasuk yatashawwafuna menginginkan kita semua ibad ila zuhuri sirri alaniyah, menginginkan apa? Kepada nampaknya sirri alaniyah, rahasia pertolongan Allah. Faqala, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, yakhtassu bi rahmatihi may yasha'u, yakhtassu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia yang menentukan bi rahmatihi dengan rahmatnya Allah, may yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Walima, dan sungguh Allah mengetahui, karena Allah mengetahui annahu law khalahum, sesungguhnya manusia kita semua ibad, maksudnya law khalahum, seandainya dibiarkan, wazalika, dan tentu saja yang demikian kalau dibiarkan dia berpikir secara kaum alam azali yang sudah ditentukan, latarakul amala, maka mereka akan meninggalkan amal baik, amal-amal soleh, i'timadan 'alal azali, karena bersandar kepada hukum azali yang telah ditentukan Allah. Faqala, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah qaribun, itu dekat, minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Betul. Kita diajarkan bagaimana mengatur sikap, bahwa kita sudah ditentukan
benar adanya kita, rezeki kita, umur kita, kapan kita lahir, kapan kita meninggal, kemudian bagaimana kita, rezeki kita, itu sudah ditentukan dalam kalam azal. Tapi bagaimana kalau kita, sikap kita, supaya kita enggak berpikir negatif. Yang tadi saya katakan, kalau kita sudah tentuin, ngapain kita berusaha maksimal? Diam aja, nanti juga ada rezekinya. Kan itu berpikir negatif. Terus kemudian katanya di sini Allah mengetahui, ya, kita ini sebenarnya menginginkan ila zuhuri sirril alaniyah, kepada nampaknya rahasia pertolongan Allah. Kalau saya berdoa, ya Allah, saya inginkan berhasil, pengen nampak tuh usaha saya. Nah, gitu kan? Nah, sebab kalau kita berpikir alam azali, nanti ngapain ngedoa? Doa nggak doa, orang Allah sudah tentuin kan? Supaya bagaimana? Supaya kita berdoa, tetap berdoa. Meskipun pada pasal kemarin saya sudah jelasin, ya. Masih ingat nggak? Kalau kita masih punya pola pikir apa yang kita dapatkan karena doa kita, ya, itu sebenarnya katanya, kata Syekh Ibnu Athaillah, itu bi'adami sidqika fi ubudiyatika. Itu berarti menunjukkan ibadah kita belum benar. Kenapa? Karena kita berdoa, kemudian kita menyatakan bahwa karena doa kita berhasil. Berarti ibadah kita belum benar. Karena doa itu bagian dari ibadah. Pasal kemarin sudah kita jelasin, nggak perlu saya ulang lagi. Ya. Jadi kenapa? Karena doa ibadah, ya kita ketika ibadah saja. Kalau kita berdoa itu mengharapkan hasil, ya, apalagi berhasil, kita mengatakan bahwa oh ini karena doa kita, berarti ibadah kita dalam hal ini, tanda kutip dalam berdoa itu bi'adami sidqika fi ubudiyatika. Bahasanya begitu kata Syekh Ibnu. Itu berarti masih perlu diperbaiki pikiran kita dalam berdoa. Bertentangan dengan apa yang selama ini dalam pikiran kita. Bertentangan ya? Ya kan kita berdoa berhasil itu karena kita kan gitu kan, karena doa kita. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa mempelajari ilmu ahwal tasawuf itu merubah mindset. Kalau kita belum bisa merubah mindset pola pikir kita tentang kemakrifatan, ini sulit kita menerima. Gitu. Jelas ya? Nah, sekarang katanya gini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hamba-hambanya, kita semua ini mengetahui apa? Yatashawwafuna ila zuhuri sirril alaniyah. Kita menginginkan, ya, zuhuri sirril alaniyah, nampaknya rahasia pertolongan Allah. Man, kalau saya doa, ini pengen saya dikabulin nih, pengen nampak sama kita tuh, gitu ya. Nah, padahal katanya Allah memberikan sesuatu yang ada pada kita itu bukan karena doa kita. Bahkan kalau kita berdoa semacam itu, pikiran kita semacam itu sebenarnya ibadah kita itu belum benar. Karena doa itu bagian dari ibadah. Ibadah itu harus ikhlas. Gitu. Doa kan ibadah. Ya, ikhlas saja. Ya doa itu ngapain kalau kita doa? Ya karena saya melaksanakan perintah Allah sudah doa. Nah, lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih berpikir demikian bahwa kita ingin ditampakkan rahasia mana doa saya dikabulkan atau tidak, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Yahtassu bi rahmatihi may yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan rahmatnya orang yang dikehendaki. Jadi rahmat Allah yang menentukan kepada siapa yang dikehendaki doa-doa diterima atau tidak. Ini kan kita sekarang kalau kaitannya dengan doa masih berpikir antara kita yang butuh makhluk kepada Khalik yang memberikan. Masih ada jarak kita dengan Allah, masih ada jarak kita makhluk kita yang membutuhkan, kita minta. Sedangkan Allah Khalik Al-Ghaniyu yang memberikan, yang kaya, memberikan dari pinta kita. Ada jarak nggak antara kita dengan Allah?
Kalau berpikir begitu, ada jarak nggak? Ada kan? Di dalam kajian tasawuf kita ini nggak ada jarak dengan Allah. Itulah yang saya pada pasal berikut lalu saya udah jelasin. Makanya hadis Rasulullah, Bapak boleh cek di dalam Riyadhus Shalihin, di dalam masih pasal pertama. Saya lupa hadis di Bapak itu, tapi saya pernah baca. Ya. Jadi jika seorang hamba mendekati Allah dengan hal-hal yang diwajibkan seperti sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Kemudian dia juga mendekati Allah dengan hal-hal yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Sampai Allah mencintai dia karena dia mendekati Allah dengan seluruh amal baik yang wajib maupun sunnah. Setiap ada dilakukan itu, maka katanya efek positifnya apa? Maka Allah akan menjadi penglihatannya. Allah akan menjadi pendengarannya. Allah akan menjadikan apa yang dia lakukan itu semua seperti apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu, orang yang makrifat, sudah makrifat sama Allah, dia adalah hanya sebagai subjek dari penampakan Allah. Kalau sudah begitu, ada jarak nggak antara kita dengan Allah? Nggak ada. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita berpikir ingin ditampakkan, Pak, kan orang ada yang berpikir demikian ya. Saya ingin ditampakkan rezeki saya, mana hasil usaha kita, mana hasil doa-doa kita. Maka Allah berfirman supaya kita selalu tetap berdoa. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala katanya menentukan dengan rahmatnya may yasha kepada orang-orang yang dikehendaki. Ada ditampakkan, oh ternyata saya doa terus dikabulin, besok-besok saya punya rezeki. Yahtassu bi rahmatihi may yasha, masuk kategori ayat ini. Allah menentukan kepada orang yang dikehendaki dari rahasia amal baik buruk yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya wa alima, dan sesungguhnya Allah sudah tahu lanahu law khalahum, sesungguhnya kelakuan law khalahum, seandainya manusia dibiarkan, wazalika latarakul amala i'timadan ala azali, yang demikian tentu mereka akan meninggalkan amal baik. Ngapain amal baik? Orang kita sudah tentuin takdirnya sudah ada katanya. I'timadan ala azali, karena bersandar kepada hukum azali. Faqala, maka untuk membantah pemikiran semacam itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qarib, itu dekat, minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi artinya kalau kita berbuat baik kepada Allah, kebaikan kita dalam kajian alat tasawuf tidak mempengaruhi akan keadaan kita, karena hukum azalinya sudah ada. Tetapi Allah itu dekat, senang. Bahkan dalam ayat lain yang tadi saya baca, di akhir ayat yang saya baca dalam surat Al-Hujurat tadi, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang berbuat baik. Jadi kebaikan kita itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan Allah kepada kita, dan Allah mencintai kita. Sarana untuk Allah cinta kita. Nah, dalam ayat ini dikatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang berbuat baik. Berbuat baik kita kepada orang, beramal soleh kita kepada apa yang kita lakukan baik wajib dan sunnah, itu sebenarnya agar Allah senang, agar Allah dekat sama kita. Jelas Pak? Bukan karena kita menginginkan sesuatu kebaikan dengan diganjar amal dengan pahala-pahala yang baik, pahala yang banyak. Mindsetnya berubah kan? Kalau dulu dalam kajian fikih kita sholat berjamaah kajian fikih itu apa Pak? Sholat berjamaah itu lebih bagus dari sholat sendiri 27 derajat dalam fikih. Pemikirannya kan amal kan? Pemikirannya pahala kan? Oh pahala saya dapat 27. Tapi kalau kajian tasawuf enggak itu. Ini
Saya sholat berjamaah, sholat subuh, dan seterusnya, ini saya hanya sarana agar Allah cinta saya. Enggak ngarepin 27, enggak ngarepin yang lain. Dia sudah ikhlas, pengen dekat saja sama Allah. Karena ibadah itu adalah sarana untuk taqarrub ila Allah. Kalau orang sudah sampai taqarrub oleh Allah, berarti dia punya siket untuk mendapatkan as-sa'adah fil hayat. Sa'adah itu kebahagiaan, fil hayat dalam kehidupan. Maka dalam teori kehidupan, kebahagiaan dalam kehidupan, ya, ada teori yang namanya disebut dengan hakikatus sa'adah fil hayat. Hakikat kebahagiaan di dalam hidup itu, katanya, bukan karena kita punya segala sesuatu yang kita inginkan, yang orang nggak punya. Tetapi karena kita dari amal baik kita melahirkan taqarrub. Taqarrub, dekat sama Allah, melahirkan sa'adah, kebahagiaan. Makanya orang yang dekat bukan nggak punya masalah. Orang yang sudah dekat dengan Allah bukan nggak punya masalah. Tapi dia sudah tahu bahwa Allah itu akan menyelesaikan masalah. Karena dia sudah sampai taqarrub dekat sama Allah. Dulu guru-guru saya, kiai-kiai saya, Kiai Mukhtar, Kiai Zulfikar, nggak punya usaha Pak dalam hidupnya, kerjanya ya hanya taqarrub, ngaji, sholat, jauh terus. Tapi kehidupannya nggak kalah dengan kita yang pagi-pagi sudah berangkat, sore baru pulang. Kenapa? Karena dia punya tiket untuk bahagia. Apa? Ya ibadah itu Pak. Ibadah yang hebat. Salah satu sisi kita melaksanakan perintah, sisi lain meninggalkan keburukan, itu melahirkan taqarrub. Taqarrub melahirkan as-sa'adah fil hayat. Sa'adah, ketenangan, kebahagiaan. Nggak ada orang yang tenang bahagia kecuali dia dekat hatinya dengan Allah. Ya, makanya sekarang kita punya target tuh. Apa yang kita lakukan, bagaimana ibadah kita melahirkan taqarrub. Jangan kita ibadah, kita terjebak oleh rutinitas ritual, ibadah-ibadah tapi nggak sampai kepada Allah. Sholat, tapi nggak sampai hatinya kepada Allah. Ya kan? Melaksanakan rutinitas kita jadinya. Ya. Tadi subuh sampai nggak kita? Raga kita oke udah sampai sini. Hati kita sampai nggak kepada Allah? Jiwa kita sampai nggak kepada Allah? Padahal kita dalam sholat itu harus ihsan. Sampai nggak sama Allah? Harus sampai. Ya, taqarrub itu namanya. Nah kalau sudah taqarrub begitu, semua ibadah kita kan hanya taqarrub, kasih orang rezeki, kasih kita ngumpulin uang itu masukin ke keropak, itu masuk ke depan maupun di sini, di mana aja kita kasih orang. Itu bukannya karena kita, ini karena pengen mendekatkan diri kita kepada Allah melalui harta kita, melalui ibadah kita. Kalau itu sudah dilakukan sama kita, itu berarti kita sudah mencapai mendekati sarana menjadi orang-orang sa'adah fil hayat. Mudah-mudahan ya, kalau kita mendapatkan sa'adah fil hayat kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan sa'adah nanti fil akhirat. Itu namanya halawatul iman. Orang melaksanakan iman udah lezat, nggak ada tendensius apa-apa. Nggak ada pengen dikasih apa ya sudah ikhlas saja. Wallahu a'lam bishawab. Dua pasal ini mudah-mudahan jadi inspirasi kehidupan kita, pola pikir kita, mindset kita dalam hidup ini. Ya mudah-mudahan ibadah kita melahirkan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan ketika kita sudah dekat dengan Allah, itu adalah kunci untuk mencapai sa'adah fil hayat. Amin ya rabbal alamin. Dah dua pasal dulu ya. Jam berapa ini? 2 menit lagi. Ya, tak ada tanya jawab ya. Silakan. Ada yang mau bertanya. Ini jamaah kita banyak nih dari muhajirin. Saya mohon maaf tadi malam hujan besar sekali. Ya. Saya udah mau siap-siap berangkat, nggak bisa ya untuk hujanan. Kemudian saya ya udah kita liburkan dulu. Ya. Ini banyak yang dari sana. Baik, mudah-mudahan jadi amal ibadah kita ya. Amin ya rabbal. Silakan Pak. Ada yang ya. Pak tadi kan dikatakan kalau sholat menurut itu kan mendapat kalau pada jamaah. Sedangkan menurut ilmu tasawuf tidak. Karena kita mencintai kalau berarti ilmu tasawuf ini sebenarnya dengan surat An-Nisa ayat 1. Yang artinya pahala itu datangnya dari Allah
Iya. Baik. Bukan ilmu fikih berbenturan dengan ilmu ahlak tasawuf, tidak. Tidak begitu. Dalam tatanan kajian ilmu fikih, kita bersandar itu hadis, Pak. Ya, hadis itu mengatakan as-salatul jamaah khairun min salatil fati bi sab'in wa 'ishrina darajatan. Itu hadis. Bahwa salat berjamaah baik subuh, asar, isya berjamaah, apalagi di masjid, di rumah juga sama. Di masjid berarti kita punya kelebihan langkah-langkah kita yang dihitung sebagai kebaikan yang lain. Tapi berjamaah sama ya. Kalau jamaah di rumah di mana sama berjamaah. Tapi di masjid punya tambahan plusnya. Ya beda kan? Pulangnya, perginya, langkahnya itu udah ditambah itu. Salatnya 27 gitu ya. Nah, apakah itu benar dalam tatanan kajian fikih? Benar, hadisnya sahih. Tapi bukan dalam arti kita harus benturkan dengan pandangan pola pikir tasawuf. Kalau kita berpikir ilmu syariat fikih itu motivasi, pahalanya ada kayak ada, semua benar. Tapi orang-orang tasawuf tidak mikirin pahala yang 27 lagi. Dia pola pikirnya kalau ibadah bukan saya dapat 27, enggak. Dia ibadah hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kenapa? Karena dia yakin Allah sangat senang, cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Salah satu berbuat baiknya itu adalah dengan sholat berjamaah dan terusnya. Jadi sudah lebih ini berpikirnya, tidak lagi berpikir tentang pahala dan dosa, tapi berpikirnya bagaimana dia dekat, bahkan sampai ma'rifatullah. Bahkan bukan hanya ma'rifat. Kalau ma'rifat mengenal, kalau sudah ma'rifat dia manungkaling pulau bi qudratillah. Tuh. Ya, jadi nggak bisa, bukan dibenturkan, cuma pola pikir. Ya, kalau hari iya, umpamanya kita berpikir gitu, dari rumah saya berpikir saya mau sholat, pengen dekat sama Pak Karun. Sholat berjamaah, jadi imam, jadi makmum, dapat pahala 27 nggak? Ya dapat. Ya orang sholat berjamaah hadisnya sahih gitu, tapi dia bukan menjadi tendensi dia, bukan jadi pikiran dia ke sana, tapi dia sudah berpikir salat ini adalah dalam rangka saya berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dalam rangka ma'rifatullah. Ya saya tidak berbenturan. Allah a'lam bishawab. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita itu. Mau kita masih berpikirnya antara pahala dan dosa, padahal Allah katakan ya, orang masuk surga, masuk neraka itu bukan karena pahala dosa, tapi karena keridhaan Allah. Nah itu ya. Tapi logikanya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang tidak baik. Allah akan ridho kepada orang-orang yang baik. Gitu. Sifat 20 yang kita yakini ada namanya sifat irodah. 20 sifat Allah, irodah. Artinya apa? Irodah itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Bukan kehendak yang buruk pada kita. Allah menghendaki kebaikan, kita menjadi orang baik. Tapi kalau kita buruk, itu karena kita tidak bisa memanage hal kita, menjadi orang buruk. Makanya di dalam surat Al-Isra ya, Allah katakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Seandainya engkau berbuat baik karena pikiranmu, karena engkau yang kau lakukan, itu kembali kepada. Tapi seandainya engkau berbuat buruk, wa in asatum falah, itu juga kamu dapat keburukan. Tapi Allah tidak menghendaki buruk kita. Sebenarnya, kalau buruk ya kita yang melakukan, tidak bisa memanage diri kita. Gitu ya. Allah. Ada lagi satu lagi? Cukup? Ya. Iya. Takwa itu rumah besarnya, Pak. Jadi orang itu ya, kalau dia sudah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, konsisten dalam kehidupan itu kategori takwa udah masuk.
Tidak mungkin orang yang ma'rifat kalau nggak takwa. Jadi rumah besarnya itu takwa. Kunci hidupnya itu takwa, rumah besarnya. Mau baik di dunia dan di akhirat, mau baik di dunia, mau masuk surga di akhirat, itu kuncinya takwa dulu. Tapi karakter sifat takwa, ya, ini di dalam kajian tasawuf itu berarti orangnya sudah ma'rifatullah. Sudah dekat mengenal Allah. Itu karakter takwa. Nggak mungkin dia mengenal orang nggak mengenal Allah tapi dia takwa. Jadi semua rumah besarnya adalah takwa, ketakwaan. Makanya kita sejauh mana semua ibadah kita itu melahirkan ketakwaan. Inilah yang disebut cara kita, ini riyadhah kita, takarrub itu sudah ketakwaan. Jadi bersambung ya kajiannya. Tapi karena kita lagi kajinya akhlak tasawuf, kita sudut pandangnya dari arah spiritualnya, batiniahnya. Takwa juga sebenarnya itu adalah buah besar dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah bisa. Dalam lagi. Takwanya lebih dalam lagi. Iya. Jadi sudah spiritual, sudah batiniah. Kalau orang takwa kan orang baik, orang takwa itu kan orang udah baik ya. Secara lahiriah tuh jadi dia baik, kelihatan baik. Tapi ini bukan hanya baik lah, itu dalamnya juga sudah baik, dalamnya sudah ma'rifat. Jadi luar dalam, gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan kita hanya jangan jadi luarnya aja. Baiknya itu luarnya bagus, dalamnya bagus. Nah gitu. Luarnya pakai gini tuh, pakai baju takwa, dalamnya juga baju takwa, gitu. Jangan luarnya casing ya baju bagus, tapi dalamnya berenuk. Nah, jangan. Ya, wallahu alam bishawab. Dah, karena waktu sudah masuk, mari sama-sama kita berdoa dan mudah-mudahan kita berdoa kajian pagi kita menjadikan inspirasi, wawasan, pemahaman kita tentang eksistensi diri kita, bagaimana kita seharusnya ya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sari ibadillahi salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min ibadika salihin waj'alna minal 'arifin waj'alna minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri talmi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.